RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, hai, Mei Junandi dan juga Aji Permana, juga kru yang bertugas. Saat ini sedang berada di Sukabumi. Dan di sebelah Mei kita langsung sapa aja, ada Kang Amo. Selamat Halo, apa pagi. kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Senang banget Mei bisa hadir di sini, mengganggu aktivitasnya Kang Amo yang memang hari ini tuh lagi ada kegiatan ya Kang? Ya, betul. Dan Kang Amo ini sendiri adalah Direktur LSM Fitra Jawa Barat. Jawa Barat. Betul sekali. Kang Amo, ini pertemuan pertama kita, mudah-mudahan kedepannya ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Iya. Setiap ada pertemuan pertama pasti ada. Betul sekali. Pertemuan. Betul. Dan Kang Amo ini kita mau ajak ngobrol, mau ngajak berbincang terkait dengan si LSM Fitra itu sendiri. Sebelum ngebahas soal kegiatan hari ini, karena memang hari ini di Sukabumi, Fitra Jawa Barat itu lagi mengadakan kegiatan capacity building ya. Nah, sebelum ke acara itu pengen tanya dulu, si LSM Fitra itu sendiri apa sih, Kang? Fitra itu sebuah NGO atau LSM ya. Akronim dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Nah, itu kami fokusnya memang visi kami nih, kedaulatan rakyat atas anggaran. Jadi sesederhananya gini, setiap uang yang dikelola oleh pemerintah maupun institusi publik lainnya itu kan uangnya dari rakyat. Nah, betul. Dipungut dari pajak rakyat. Kita hitung satu-satu. Kalau negara berhutang, dibayarnya oleh rakyat. Betul. Oke. Kemudian negara minjem, dibayarnya oleh rakyat. Setiap Bapak Ibu, teman-teman semua masuk ke Alfa, Indomaret dan lain-lain minimarket yang lain itu selalu ditarik pajak PPN. Nah, betul. Oke. Maka kalau kita sederhanakan itu, negara ini berjalan karena urunan kita. Betul. Ada uang rakyat di Ada uang rakyat di situ. Nah, maka kalau uang rakyat wajib tahu nggak? Atau punya hak untuk tahu nggak? Betul. Nah, kami berprinsip rakyat punya hak untuk tahu. Pemerintah punya kewajiban apa? Punya kewajiban untuk membuka informasi. Nah, itu sebenarnya kerja-kerja kami di situ. Tapi basis pekerjaan kami itu selalu pendekatannya selalu kajian. Kami tidak melakukan aktivitas kami dengan asumsi. Kami selalu based on data. Sehingga untuk menghilangkan prasangka-prasangka negatif, ini kan kita punya dua tantangan nih. Di NGO sendiri, di LSM sendiri, orang melihat NGO atau LSM itu adalah kelompok orang yang cari-cari masalah kan? Negatif gitu ya, Ya, konotasinya. itu persepsi publiknya. Oke, nggak apa-apa, kita terima persepsi itu. Kemudian di pemerintah, persepsi publik apa? Kerjanya lambat, kemudian orang yang anti kritik, gitu kan, lembaga yang anti kritik. Kita punya dua capture itu, pemerintah punya tantangan, NGO punya tantangan, sehingga dua-dua ini perlu melakukan perbaikan. Pemerintah melakukan perbaikan dari pelayanan publiknya. Kemudian kami yang di NGO ini harus menunjukkan diri, tidak cukup sebatas pengakuan. Kami enggak kok, kami tidak melakukan hal ini, tapi harus ditampakkan. Maka kami berkomitmen gini, setiap aktivitas Fitra sejauh ini kami tidak menerima bantuan pemerintah. Mandiri ya? Mandiri. Kalau pemerintah bekerja sama dengan Fitra, maka Fitra dilibatkan sebagai kelompok yang memiliki kapasitas apa? Di bidang apa? Kalau mau buat kajian, kami punya kapasitas untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan daerah misalnya, kami terlibat di situ. Kalau ada honorarium yang muncul dari situ, itu adalah hak atas profesionalisme. Kami tidak mengolah. Ini perlu kami tegaskan untuk perbincangan kita siang, pagi menjelang siang ini. Kami tidak mengolah informasi apapun untuk mencari uang dari situ. Jadi tidak memanfaatkan informasi yang didapat berarti ya? Fitra memegang paling tidak kalau dari APBD itu sampai APBD penjabaran. Oke? Kami juga memiliki RKA
SKPD. Sehingga yang catatan pertamanya adalah RKA dan DPA lah ya. Yang selama itu RKA dan DPA itu dianggap oleh teman-teman institusi pemerintah itu adalah dapurnya. Betul, betul. Nah, balik lagi tuh, kita kontekkan lagi, balik lagi. Dia uangnya dari mana? Oke, dari rakyat. Tapi memang ada dilematis gitu ya, dilematis. Pemerintah di satu sisi diminta untuk buka, kemudian di satu sisi yang lain teman-teman NGO kami ini dikhawatirkan naik. Ya kan, memanfaatkan informasi itu untuk kepentingan pribadi, ya orang per orang, kelembagaan dan sebagainya. Nah, kami selalu menggunakan pendekatan kalau ada data, kemudian ada kemungkinan yang menurut kami ini tidak efektif dan efisien, kami akan sampaikan itu baik secara terbuka, tapi tidak mungkin kami sampaikan untuk menukar informasi yang kami miliki dengan pekerjaan, dengan proyek misalnya. Itu kami nggak lakukan. Meskipun sekarang terbuka ya, aturannya sekarang kan terbuka nih. Ada pengadaan barang dan jasa tipe 3. Oke, itu kelembagaan masyarakat bisa mengakses itu. Sejauh ini kode etik kami di Fitra itu belum bisa. Kenapa? Karena kami khawatir di satu sisi kami mengolah data-data krusial, ini di sisi yang lain ada potensi anggaran yang bisa diambil melalui secara sah nih, melalui pengadaan barang dan jasa tipe 3. Kami khawatir ini terjadi tumpang tindih kepentingan. Di satu sisi kami lakukan kajian, di sisi lain ada yang curi kesempatan. Iya, biarkan teman-teman NGO yang lain untuk menarik itu. Nah, saya sarankan teman-teman NGO yang lain selain Fitra gitu, mengakses itu, perbaiki kelembagaannya, biar sesuai aturan yang ada. Betul. Akses itu. Nah, betul, karena memang kerjanya harus sesuai dengan prinsip si LSM itu sendiri, NGO itu sendiri gitu kan ya. Nah, kalau dilihat dari paparannya Kang Amu ini memang Fitra ini memang lebih ke anggaran ya Kang ya, lebih istilahnya memantau atau memang mewakili, karena memang kan kalau LSM itu mewakili rakyat istilahnya gitu kan ya. Jadi dia punya peran berperan aktif kah atau hanya sekedar memantau aja itu seperti apa? Kami itu kalau di bidang perencanaan kita mengenal dengan partisipasi. Itu. Kemudian kalau di aspek pengawasan misalnya kami mengenalnya pengawasan partisipatif. Kami dulu Fitra, karena tadi ditanya soal Fitra ini dulu Fitra Sukabumi. Bergeraknya tuh di Sukabumi. Kemudian kami tingkatkan, disepakati untuk meningkatkan Fitra Sukabumi menjadi Fitra Jawa Barat. Naik level gitu ya. Naik level gitu. Ceritanya gitu. Cakupannya biar lebih luas. Mungkin, tapi tanggung jawabnya menjadi lebih luas. Kami diantaranya kalau di Kabupaten Sukabumi, karena kita ruang lingkupnya Kabupaten Sukabumi, Fitra adalah salah satu NGO yang mendorong lahirnya Perda perencanaan penganggaran partisipatif. Saya lupa nomor perdanya, tapi itu dorongan Fitra. Kemudian Fitra mendorong terbentuknya Forum CSR Kabupaten yang saat ini sekretariatnya di Bapeda. Kemudian Fitra mendorong biar itu aja ya bukti-bukti aktivitasnya apa yang dilakukan. Fitra Sukabumi dulu mendorong terlahirnya FSKSS ya, Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat. Betul. Nah, itu bagian dari dorongan Fitra waktu itu. Itu sebenarnya kalau isu FSKSS sendiri kami dulu mendorong karena ada amanah undang-undang kesehatan, mendorong agar adanya Dewan Kesehatan Daerah. Sebenarnya arahnya sampai pada Dewan Kesehatan Daerah, tapi faktanya kita berakhir di FSKSS. Betul. Berarti memang peran nyatanya sudah ada gitu ya, mendorong pemerintah supaya istilahnya itu lebih banyak merangkul masyarakat gitu kan ya. Karena kan kalau dilihat dari yang tadi itu sebenarnya kayak FSKSS itu melibatkan banyak elemen masyarakat gitu kan ya. Dan mereka harus aktif gitu kan, partisipasi aktif itu gitu dan kan. Secara kelembagaan Fitra langsung menarik diri karena Fitra menyediakan wadahnya.
kan gini, FSKSS itu kita coba mengcombine pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Oke. Nah, kalau masyarakatnya sudah bisa terlibat, maka fitrah secara kelembagaan ya sudah, itu biarkan aja organik terlahir sehingga tidak di driven oleh fitrah. Jadi si fitrah itu sendiri kalau ini udah jalan, Ya, mereka bukan angkat tangan apa ya, lebih ke ya kalian majulah jalan gitu kan. Jalan lah, karena pekerjaan kami kan bukan hanya untuk itu. Ada yang lain ya, harus dikembangkan Kemudian juga. untuk menjalankan itu tidak mesti fitrah. Betul. Ada Pak, masyarakat kan banyak. Iya, gitu masyarakat kan, banyak. ya. Masa semua kalau kami sih waktu dalam rapat-rapat internal kami itu selalu menganalogikan gini. Kekuatan kita ini dogong. Ya kalau di masyarakat Sunda itu gitu ya, kenalnya dogong ya. Mobil bak kecil itu. Jangan coba-coba untuk mengangkut muatan tronton. Betul. Jadi sesuai kapasitas. Sesuai Gitu kapasitas. ya. Kami terbatas orangnya. Kami tidak lebih dari 7 orang. Bekerja di Jawa Barat. Tidak semua hal harus dilakukan. Berarti anggotanya nggak banyak ya? Enggak. Karena tadi itu isunya sensitif. Betul. Karena anggaran itu tadi kan ya. Jadi Sensitif. nggak semua orang bisa, istilahnya tuh hanya orang-orang terpilih gitu ya. Semua orang bisa mengakses informasi di fitrah. Tapi tidak semua orang bisa mewakili fitrah secara kelembagaan untuk berkomunikasi ke publik. Betul. Nah, maka sudah dipastikan tuh, Teh, kalau orang yang datang mengatasnamakan fitrah, minta program di pemerintah, betul. itu sudah pasti bukan fitrah. Betul. Apalagi kalau mengatasnamakan gitu kan ya. Itu sudah pasti tidak. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan si Fitra, program-program dari Fitra itu sendiri kan tadi Kang Amo juga udah sempat bilang kan banyak ya, termasuk pembentukan forum CSR juga itu dorongan dari Fitra. Nah, kegiatan hari ini capacity building ini juga bagian dari program rutinan dari Fitra sendiri atau seperti apa? Ini gini, untuk program hari ini adalah rangkaian dari kegiatan kita hari ini adalah rangkaian dari program mendorong akuntabilitas sosial pada pelayanan minimal. SPM, standar pelayanan minimal di Kabupaten Sukabumi. Kalau kita ingin mendorong agar standar pelayanan minimal itu bisa tercapai, maka ada 2 hal yang harus kita sentuh. Yang pertama, pemerintah sebagai orang atau sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, kemudian publiknya, masyarakatnya yang harus disadarkan apa saja yang harus didapatkan pelayanan minimal dari pemerintah. Betul. Nah, kita kan ada 6 aspek tuh, 6 aspek di dalam pelayanan minimal. Ada pendidikan, kesehatan, kemudian pendidikan itu kewenangannya siapa. Nah, itu harus ditemukanali. Maka pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, termasuk hari ini adalah menemukanali pelayanan minimal itu seperti apa saja, bagaimana mendorong pemerintah untuk menjalankan. Kalau kami sih sering mengibaratkan gini, Teh. Pelayanan minimal itu kalau Anda sebagai muslim itu sholat 5 waktunya. Saya tidak mau mengatakan syahadatnya. Itu kan sangat minimal sekali. Atau Anda sebagai Kristen itu minimalnya 1 minggu lah sekali di gereja. Sehingga kalau pemerintah tidak menjalankan itu, maka pemerintah paling tidak bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, anggaran yang diberikan oleh publik gitu melalui APBD dan APBN, tapi kemudian tidak dijalankan pelayanan minimal. Pendidikan dasar. Soal bicara apanya pendidikan dasar? Soal akses dan mutu. Aksesnya jauh atau tidak terhadap peserta didik, misalnya di pendidikan. Kemudian mutu pendidikannya seperti apa?
kualitas bangunan kita akan coba lihat, jangan sampai kita kan pernah terjadi ya beberapa kali sekolah kita runtuh atapnya. Betul. Untungnya, nah ini yang apa ya, untung sekali ya kalau kita di tanah Pasundan tuh selalu ada untung. Untungnya peserta didiknya tidak sedang berada di dalam. Betul. Untung kok lagi kosong ya. Lagi kosong. Padahal kena musibah, masih untung aja. Untung aja gitu. Nah, bayangkan kalau itu pada saat jam pelajaran berlangsung, anak didik kita, adik-adik kita itu berada dalam ruang kelas. Mereka ini adalah orang-orang yang kita tidak tahu, mungkin calon bupati masa depan, Betul. calon kadis kominfo masa depan gitu. Betul. Karena memang kalau generasi anak-anak zaman sekarang itu kan penerus generasi berikutnya gitu kan. Ya. Jadi memang kegiatan hari ini tuh untuk apa ya? Istilahnya menyadarkan, mensosialisasikan kalau masyarakat ada hak yang perlu diminta ke pemerintah. Begitupun sebaliknya pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan minimal tadi gitu kan ya. Kalau boleh tahu hari ini siapa aja yang dilibatkan di kegiatan ini? Tadi kan karena dia masyarakat umum, kami tidak bisa mengundang semua kelompok kan. Kemudian program kami ini kan hanya dibatasi di 2 desa. Desa Cipeteuy, itu di Kabandungan, kemudian desa kok jadi lupa ya, desa Pulau Sari di kecamatan sebelum ke Bandungan itu Parakan Salak ya? Parakan Salak. Bukan Parakan Salak. Sebelahnya. Ini kan Parakan Salak di sebelah barat. Dia, saya kok jadi lupa nama kecamatannya. 2 kecamatan itu. Jadi kami melibatkan kelompok kunci di 2 desa. Jumlahnya setiap desa 2 orang. Kemudian kami mengundang teman-teman NGO di Sukabumi. Ada sekitar 21 NGO yang kami undang untuk terlibat dalam acara ini. Kenapa kami mengcombine ini? Yang pertama, NGO yang kami undang ini mereka punya dampingan. Kalau informasi ini tersampaikan ke mereka, punya potensi untuk disampaikan kembali. Betul. Kemudian ada masyarakat kunci. Kami menyebutnya kelompok kunci yang menggerakkan isu tentang SPM ini di 2 desa. Oleh karenanya, ya pesertanya sangat terbatas. Betul. Karena kami tidak punya keluasan anggaran Betul sekali. Walaupun ininya Fitra itu tentang transparansi yang kami bicara anggaran, tapi nggak pegang anggaran. Betul. Jadi nggak gila anggaran juga gitu. Jadi karena memang kepentingannya nggak di situ gitu kan ya. Oh luar biasa. Berarti memang masyarakat juga harus sadar kalau masyarakat punya hak dan pemerintah juga punya kewajiban sebenarnya gitu kan ya. Iya, setiap kewajiban pemerintah adalah hak warga. Setiap hak warga adalah kewajiban pemerintah, pun sebaliknya. Setiap haknya pemerintah, apa hak pemerintah? Hak pemerintah itu mendapatkan pembayaran pajak. Menjadi kewajiban siapa? Kewajiban masyarakat. Nah, sehingga hubungan ini menjadi sangat erat sekali. Kalau anggarannya kita ambil secara kita urunan bersama-sama, maka pertanggungjawaban pemerintah itu tidak cukup dengan laporan akuntabilitas lakip di setiap instansi yang per 6 bulan. Nah, karena ini dengan Kominfo sebagai PPID kabupaten, ayo dong publikasi lakip setiap instansi. Yang selama ini kritik kami terhadap pemerintah ya. Lakipnya ini seolah-olah menjadi bagian yang rahasia. Kami dulu sekitar tahun 2018-an, saya pernah mengungkapkan dengan Pak Sekda Kota ya. Pemerintah itu kadang lebih mensucikan APBD daripada kitab suci. Kitab suci bisa dibaca oleh semua orang, tapi kalau APBD, apalagi APBD penjabaran, apalagi RKA atau DPA, itu sangat suci, sehingga hanya membutuhkan orang-orang suci yang bisa membaca ayat-ayat suci itu. Nah, itu kami selalu akan terbuka kritik di depan instansinya, dan kami juga akan sangat terbuka di kick off balik, di kritik balik. Itu sebagai tanggung jawab
Nah, betul. Karena memang kan harus ada transparansi tadi gitu kan ya, Iya, dari pemerintah maupun dari LSM dan juga masyarakat itu sendiri. Terakhir tadi kan Kang Amo juga bilang kalau masyarakat bisa mengakses semua informasi yang ada di Fitra. Di mana memang kalau mau mengakses? Atau ada masyarakat yang memang mau ini saya mau konsultasi deh, mau tahu kalau misalkan dinas ini tuh sebenarnya RKA-nya, DPA-nya, anggarannya, kerjanya seperti apa, ke Fitra bisa melalui apa? Kami kan yang pertama gini, kalau terhadap informasi anggaran APBD dan sebagainya atau RKA dan sebagainya, itu yang pertama kami tidak punya kewajiban untuk mempublikasi. Oke? Sehingga yang paling penting daripada pelayanan kami itu adalah apa yang akan, tapi pertanyaan ini tidak layak disampaikan oleh pemerintah. Pertanyaan ini hanya layak disampaikan oleh kami yang tidak memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi terhadap APBD dan anggaran publik itu. Yang pertama, kepentingan untuk apa? Kalau kepentingannya sekiranya untuk riset dan dia membaca permukaan, maka data yang kami sampaikan adalah data permukaan. Okay? Dan sejauh ini belum ada masyarakat yang punya aware untuk meminta sampai pada RKA dan DPA. Jadi itu menjadi konsumsi analisis kami dan akan kami sampaikan ke pemerintah daerah. Sebagai contoh aja, sebenarnya Kabupaten Sukabumi ini kan agak kurang ngeh dari Kota Bogor misalnya. Kota Bogor itu dia sudah mempublikasikan APBD penjabarannya. Betul. Sekarang kita cek saja apakah ada masalah yang sudah timbul dari penyebarluasan itu. Ternyata tidak, biasa aja. Betul. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk membaca APBD. Betul. Nah, sebagai penutup, program yang kami jalankan ini kerjasama kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bangda, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah. Kami sudah berkomunikasi dengan Prasekda, Prasekda lah yang meluncing membuka kegiatan kami pertama, kemudian dengan teman-teman di Bapeda, kemudian terakhir itu kami menyelenggarakan pelatihan SPM untuk SKPD, pemangku SPM di Pelabuhan Ratu. Jadi ini adalah kegiatan yang sifatnya kolaboratif, Fitra bersama Yapika dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi kami berharap program-program semacam ini bisa diperbanyak, bisa dijadikan modeling untuk program-program berikutnya oleh siapapun. Betul. Kalau oleh pemerintah bisa dilakukan, silakan. Oleh NGO lain bisa dilakukan, silakan. Mari kita bangun Sukabumi yang Gurilaps. Betul, yang Gurilaps itu menjadi benar-benar Gurilaps. Betul sekali. Wah, luar biasa. Dan memang masyarakat itu harus istilahnya masyarakat punya kesadaran, pemerintah pun punya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing lah gitu kan ya. Nah, betul, luar biasa. Terima kasih Kang Amo udah mau diajak ngobrol hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi setiap kegiatan Fitra bisa diajak kita ya. Oke, kami sangat terbuka. Nah, betul. Informasi apapun dari Kominfo kalau mau kita bekerja sama. Karena Kominfo adalah salah satu dari peserta yang selalu kami undang. Nah, betul. Karena memang keterbukaan informasi ada di kita harusnya kan ya. Oke, sahabat RCL, itu perbincangan kita hari ini bersama kamu, Direktur LSM Fitra Jawa Barat dan juga LSM Fitra Sukabumi, Mejunani dan juga Aji Permana yang bertugas. Sahabat RCL, kami ada bersama Anda.